Diceritakan di sebuah bar kuno dengan seorang lelaki tua yang menjaga sekaligus pemilik tempat itu. Malam itu ia kedatangan tamu seorang pria. Pria itu meminta tolong kepadanya untuk bisa bertemu dengan seseorang. Namun seperti yang lainnya yang datang ke sana, ia menolaknya. Setelah pria itu pergi, lalu ia pun membuat rekaman video untuk seseorang. Berikutnya di tempat lain. Kini kita diperlihatkan dengan seorang wanita dan temannya. Dan itulah tokoh utama kita. Namanya Jenny. Wanita langsing tinggi dengan rambut pirang. Sedangkan teman yang satunya bernama Maria. Kondisi ekonomi yang kekurangan menyebabkan tokoh utama kita Jenny kini harus pindah dari apartemennya dan berniat tinggal sementara di apartemennya Maria. Lalu tiba-tiba sebuah panggilan di handphonenya berbunyi. Orang di seberang telepon mengatakan bahwa ayahnya Jenny kini meninggal dunia. Tak berapa lama ia pun pergi menuju tempat ayahnya. Setelah sampai di sana, ia langsung melihat jasad ayahnya yang hangus terbakar. Dan ketika setelah itu ia hendak pergi, seseorang menghentikannya. Ternyata ia mengatakan bahwa ia adalah pengacara yang ditunjuk ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Ia juga memberitahukan dan mengajak Jenny untuk melihat properti yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Berupa sebuah bangunan megah dan kuno berumur 400 tahun di mana dulunya merupakan sebuah bar. Ia juga membawa Jenny masuk untuk melihat-lihat bagian dalam bangunan itu. Jenny juga pergi ke kamar mendiang ayahnya di mana sebelumnya ia jadikan kamar untuk dirinya. Setelah itu ia meminta pengacara itu untuk tidur di sana malam itu. Malamnya, ia mendapat telepon dari temannya yang bernama Maria bahwa ia akan menyusulnya ke sana karena khawatir dengannya. Dan ketika ia tertidur di lantai atas, tiba-tiba ia dibangunkan oleh jam beker yang berbunyi. Ia pun bangun lalu mengecek sekeliling dan turun ke bawah. Lalu ia pun tertarik ke sebuah lorong dengan banyak foto dahulu dan pintu yang terkunci. Dan tiba-tiba, ia merasakan di belakangnya ada seseorang. Ia pun berbalik dan mengeceknya. Dan benar saja, di sana ia melihat seorang pria yang di awal cerita kini kembali hadir di sana. Namun rupanya ia tidak berniat jahat. Ia mulai memperkenalkan dirinya sebagai Neil dan menceritakan maksud dan tujuannya datang ke sana. Seperti sebelumnya. Ternyata ia meminta tolong kepada Jenny untuk membawanya ke ruang bawah tanah untuk bertemu seseorang di sana. Ia juga memberikan Jenny uang yang banyak dan kalau Jenny merasa kurang ia bisa memberikannya lebih. Jenny yang kini memang kekurangan uang, ia pun mengambil uang itu. Namun karena memang ia belum memiliki kunci ruang bawah tadi. Ia pun meminta Neil untuk kembali besok malam. Merasa di sana sepertinya mendapatkan uang mudah, besoknya pun ia langsung pergi ke kantor pengacara ayahnya dan menandatangani kepemilikan properti tersebut. Sebelum pergi dari sana, pengacara itu juga memberikan sebuah kaset peninggalan ayahnya yang isinya berupa instruksi bagaimana mengelola tempat itu. Malamnya, ia pun hendak memeriksa kaset video yang ditinggalkan ayahnya ketika temannya Maria sampai di sana. Setelah menjelaskan apa yang ia alami pada Maria, tak berapa lama Neil pun datang tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Dan kunci yang dimilikinya kini ia dan Maria pun langsung membawa Neil ke ruang bawah tanah. Setelah memasukinya, terlihat sebuah ruangan dengan sebuah kursi dan lampu di atasnya. Sedangkan di belakang kursi tersebut, sebuah lubang yang gelap dan dalam membuat bulu kuduk mereka merinding. Neil pun mendekati lubang itu dan memanggil seseorang di dalam sana. Lalu tiba-tiba sebuah tangan dilanjutkan sesosok tubuh dengan wajah tertutup keluar dari lubang itu dan membuat Jenny dan Maria ketakutan. Ia lalu berjalan mendekati Jenny. Dan tanpa diduga ia pun mematuhi perintah Jenny ketika ia menyuruhnya untuk berhenti dan duduk di kursi. Setelah itu Neil pun memberikan cincin istrinya kepadanya dan memintanya untuk memanggilnya. Sosok itu pun mengambil itu dan memakannya. Neil juga mengkikat kedua tangannya. Tak berapa lama sosok itu pun berteriak dan mulai bereaksi. Tangannya yang tadinya tua dan kotor kini berubah lembut dan halus. Setelah itu tahulah Neil bahwa kini istrinya pun sudah berada di depannya. Ia pun membuka penutup topeng sosok itu dan
Begitu dibuka ternyata bukan sosok istrinya yang hadir melainkan sosok ibunya, di mana cincin itu adalah memang kepunyaannya yang Neil berikan kepada istrinya. Neil ingin mengembalikannya. Namun karena ibunya terlanjur mengenalinya, akhirnya ia pun berbicara padanya dan bertanya perihal kenapa ia bunuh diri. Mendengar ini ibunya pun menangis dan tiba-tiba saja dari lubang di belakang mereka, seperti tumpahan air tiba-tiba saja masuk. Sosok ibunya Neil pun berubah. Kini ia seperti kerasukan, tiba-tiba saja ia menghilang dan muncul di depan Neil. Jenny yang ketakutan pun memerintahkannya untuk berhenti lalu kembali menutup kepalanya. Sebelum pergi, sosok itu pun memuntahkan kembali cincin yang diberikan Neil. Lalu Jenny memerintahkannya kembali ke dalam dan ia pun mematuhinya. Setelah kembali ke ruang tamu, Neil yang merasa ini berhasil meminta Jenny melakukannya lagi untuk bertemu istrinya. Hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Neil juga mengatakan harusnya ia tadi hanya punya waktu 2 menit namun ia lupa mengatakannya. Namun Maria dan Jenny menolak permintaan Neil. Akhirnya Neil pun meninggalkan alamatnya jikalau Jenny berubah pikiran. Setelah itu Jenny dan Maria pun menonton video instruksi yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Video itu ternyata menceritakan tentang ayahnya. Bagaimana ia mengelola bangunan itu dengan penghuni khususnya yang berada di ruang bawah dan bagaimana ia menjadi walinya. Bagaimana ia berusaha tidak melepaskan sosok tersebut dari ruang bawah, karena hal itu akan membawa bencana. Bagaimana tidak bisa keluar dari sana dan betapa ia mencintai keluarganya. Setelah melihat ini, Maria pun mengajak Jenny pergi dari sana. Namun sekali lagi, kekurangan ekonomi dan mudahnya mendapatkan uang di sana membuat Jenny menolak ajakan Maria. Maria juga mengatakan bahwa di sini tidak aman buat mereka berdua. Setelah itu untuk berjaga-jaga, Jenny membuat batas di tangga bawah tanah agar sosok itu tidak boleh melintasi batas itu. Setelah itu keesokan harinya, Jenny pun pergi ke tempatnya Neil sesuai dengan alamat yang ia berikan. Sementara itu di bar, Maria yang sedikit ketakutan mencoba menghalangi pintu bawah tanah itu dengan tabung gas. Dan ketika ia hendak kembali, salah satu foto di dinding itu jatuh dan pecah. Ia pun mengambilnya dan melihat bahwa orang yang difoto ternyata adalah pemilik bar tersebut sebelum ayahnya Jenny yang diberitakan bunuh diri. Dan tiba-tiba saja, setelah ia mencari informasi tentangnya, ia melihat penampakan dirinya yang membuat Maria ketakutan. Sementara itu di rumah Neil, Jenny yang kini sudah bertemu dengannya. Neil pun menceritakan bagaimana ia bisa mengetahui hal ini. Ia juga meminta tolong kepada Jenny untuk melakukannya sekali lagi agar ia bisa bertemu dengan istrinya. Lalu malamnya, ia pun memenuhi permintaan Neil untuk melakukannya sekali lagi untuknya. Setelah mengikat sosok itu, Neil pun memberikan kalung istrinya padanya. Dan seperti sebelumnya, lalu sosok itu pun memakannya dan ia bergetar hebat. Setelah itu ia pun diam. Lalu Neil pun membuka penutup kepalanya dan ia pun melihat istrinya. Dan ketika Neil bertanya padanya ia pun mengatakan penyebab ia meninggal sambil menangis. Sementara Jenny menghitung waktu. Namun ternyata keinginan Neil di luar skenario. Ia bertanya ketika istrinya mengalami kecelakaan, siapa yang ingin ia temui. Ternyata Neil mencurigai istrinya berselingkuh. Namun ketika itu ditanyakan waktu 2 menit ternyata habis. Namun ketika Jenny hendak menutup kepala istrinya Neil, tiba-tiba saja kursinya bergerak mundur dan lampu di ruangan itu padam. Lalu sosok itu menghampiri Jenny dan mengatakan bahwa ia dan Jenny sama-sama tawanan. Setelah itu ia pun kembali ke dalam lubang. Setelah kejadian itu, Jenny dan Maria pun menyuruh Neil untuk pulang. Lalu Maria pun pergi untuk tidur. Sementara Jenny masih duduk untuk minum dan memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Dan di tengah lamunannya, tiba-tiba saja ia mendapat penglihatan malam di mana ayahnya meninggal. Ternyata ia mencoba mengakhiri penderitaannya dengan membakar makhluk dan tempat itu. Namun sayang ia gagal dan ia malah terbakar sendiri dan meninggal. Setelah itu ia pun mencoba untuk tidur. Lalu ia pun bermimpi.
Ia dibangunkan oleh suara-suara aneh yang datang dari ruang bawah tanah. Dan begitu ia masuk ke sana, ia melihat sosok ayahnya hendak memasuki lubang itu dan ia mencegahnya. Namun ternyata ia bukanlah ayahnya, melainkan makhluk itu yang menyerupai ayahnya. Jenny pun mencoba mencekiknya, namun lehernya yang malah terasa sakit. Dan ketika ia membuka topengnya, ternyata sosok itu adalah dirinya sendiri. Lalu Jenny pun terbangun dari tidurnya dan mendapati kunci yang ia kalungkan kini menjerat lehernya. Ia hampir saja mati tercekik kalau saja Maria tidak datang dan menggunting tali kunci yang menekik lehernya. Setelah kejadian itu, Jenny dan Maria pun pergi menuju tempat pengacara ayahnya kemarin. Namun ternyata, apa yang mereka temukan hanyalah sebuah ruangan kosong tanpa ada seorang pun di sana. Setelah semakin banyak hal yang tidak masuk akal di sana, Maria pun membujuk Jenny kembali untuk keluar dan pergi dari sana. Namun ternyata kini pikiran Jenny sudah dipengaruhi makhluk itu. Ia pun menolak ajakan Maria dan berburuk sangka kepadanya. Akhirnya Maria pun mengambil tasnya untuk pergi sendiri. Dan ketika Maria sudah di dalam mobil, ia pun melihat kembali alamat pengacara itu dan demi sahabatnya ia pun pergi mendatangi tempat itu untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai di sana, Maria melihat rumah itu kini sudah lapuk, rusak, tak terawat dan sudah lama tak berpenghuni. Di sana ia menemukan beberapa catatan berupa usahanya untuk keluar dari tempat itu. Lalu Maria pun mengambil semua berkas yang ia temukan. Sementara itu di bar, Jenny yang penasaran terhadap ayahnya langsung mengeluarkan sosok itu dan memberikan jam ayahnya. Setelah bertemu dengannya, ayahnya pun memberitahukannya bahwa selama namanya ada di akta itu Jenny tidak akan pernah lepas darinya. Ia juga meminta maaf kepada Jenny dan berpesan jangan memanggilnya kembali. Sedangkan Maria yang kini sudah mendapatkan beberapa informasi pun langsung menelpon Jenny. Namun karena Jenny tidak mengangkatnya, lalu ia pun berpesan bahwa ia akan kembali ke sana untuk memberitahukannya apa yang ia dapatkan kepada Jenny. Sementara Jenny setelah mendapatkan informasi dari ayahnya langsung membakar akta yang ia tanda tangani. Namun anehnya akta itu tidak bisa terbakar dan kembali utuh. Jenny pun menjadi frustasi dan tertidur. Tak berapa lama, Maria pun kembali ke bar. Namun setelah mencari ia tidak menemukannya. Lalu dari ruangan bawah ia mendengar suara sesuatu dan ia pun turun untuk memeriksanya. Dari tangga batas yang dibuat Jenny ia melihat jam tangan ayahnya tergeletak di lantai dan ia pun bergegas menghampirinya. Dan ketika ia mendapatkannya tiba-tiba dari belakangnya sosok itu muncul. Maria pun langsung berlari ke tangga. Namun ia dihentikan kembali oleh sosok itu yang telah berubah menjadi pemilik bar ini sebelum ayahnya Jenny. Di sana ia menceritakan bahwa kejadian di sana sudah terjadi sejak 400 tahun yang lalu. Berawal ketika dahulu ada seorang wanita yang mempunyai kemampuan membangkitkan orang mati. Lalu beberapa orang menyalahgunakan kemampuannya. Lalu wanita itu pun menolaknya dan membakarnya. Namun rupanya wanita itu bangkit dari kematian. Sebagai pembalasan dendamnya lalu ia menyebarkan wabah dan penyakit di mana-mana. Akhirnya beberapa orang tadi kembali menguburnya di sebuah ruangan bawah tanah di tempat itu dan ia hampir terlupakan. Lalu beberapa puluh tahun kemudian, keturunan orang-orang itu kembali membuka kuburannya dan menyalahgunakan kekuatannya hingga kini tersisa satu orang wali terakhir yaitu Jenny. Setelah itu tanpa sengaja Maria mengatakan bahwa ia bukan walinya. Dan setelah mendengar itu makhluk itu pun langsung menangkapnya. Kita beralih ke Jenny. Setelah terbangun dari tidurnya dan memeriksa pesan handphone di sampingnya. Mendengar suara Maria yang mengatakan ia kini berada di ruang bawah tanah dan dalam bahaya. Ia pun langsung bergegas turun ke sana. Namun ia tidak menemukannya. Lalu dari dalam lubang, terdengar suara Maria lagi yang meminta tolong. Dengan membawa lentera akhirnya Jenny memberanikan diri masuk ke sana. Dan tak berapa lama ia pun menemukannya. Setelah itu Jenny pun membawa Maria keluar dari sana.
Namun baru beberapa langkah tanpa sengaja ia menubruk sebuah guci dan tanpa disengaja ia juga melihat tubuh Maria yang sudah meninggal dan terbaring kaku di sana. Setelah itu Jenny menyadari bahwa sosok Maria tadi adalah sosok penunggu gua itu yang menyerupai Maria. Ia juga lalu melihat sosok asli dari makhluk itu yang kini merayap di dinding dan mulai mendekatinya. Spontan Jenny pun berlari secepat mungkin keluar dari sana. Begitu ia keluar secara tiba-tiba Neil datang dan membantunya keluar dari ruang bawah tanah itu. Setelah sampai di bar, Jenny pun menyesal tidak dapat menyelamatkan Maria. Setelah itu Neil memberi vitamin kepada Jenny agar ia tidak kecapean. Setelah itu Jenny berniat menyegel tempat itu. Namun entah kenapa tiba-tiba kepalanya menjadi pusing. Lalu Neil menyuruh Jenny beristirahat. Beberapa jam kemudian Jenny pun terbangun dan mendengar seseorang berbicara di ruang bawah. Setelah didekati dan mendengarkan dari balik dinding, ternyata Neil berada di sana dengan sosok itu. Ternyata Neil menginginkan menjadi walinya, bahkan menulis namanya di akta itu. Namun namanya tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Neil ternyata ingin kembali menemui istrinya yang sudah meninggal. Lalu sosok itu pun mengabulkannya. Neil kembali bertemu dengan istrinya. Mereka pun berbincang-bincang dan tiba-tiba saja. Istrinya Neil yang merupakan perwujudan sosok itu pun mempengaruhi Neil untuk membunuh Jenny agar mereka bisa terus bersama. Setelah itu Neil pun mengejar Jenny. Jenny pun berusaha melarikan diri dari kejaran Neil. Ia lalu memanjat atap gedung itu namun Neil tetap mengikutinya. Dan ketika ia hendak turun dari atap dengan menggunakan tangga, Neil langsung memegang kedua tangannya dan menjatuhkannya. Jenny pun tewas. Setelah itu Neil pun membawa tubuh Jenny ke ruang bawah tanah di mana sosok itu berada. Dan setelah itu Neil meletakkan handphonenya Jenny dan menyuruh makhluk itu memanggil Jenny untuk memindah tangankan walinya pada dirinya. Namun rupanya harapannya di luar dugaan. Setelah sosok itu berubah menjadi Jenny dan melihat Jenny sudah mati. Kini ia malah berterima kasih kepada Neil. Karena dengan kematian wali terakhirnya dan Neil memanggilnya kembali. Kini ia dan walinya dapat bersatu. Lalu tiba-tiba lampu di sana pun mati, Neil kemudian terseret ke dekat lubang. Dari samping kanan tiba-tiba sosok menyerupai ibunya muncul dan mematahkan kedua tangannya. Setelah itu sosok istrinya juga muncul dan membenturkan kepala Neil ke lantai. Dan terakhir sosok Jenny pun datang dengan membawa kursi dan menghantamkannya ke kepala Neil. Neil pun tewas. Setelah itu sosok Jenny pun keluar dari ruangan dan rumah itu dengan meninggalkan gedung yang terbakar. Tamat. Nah itulah alur film ini. Seru bukan? Semoga alur film yang admin bawakan kali ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Pesan dari cerita ini adalah, janganlah menghalalkan segala cara dan mengambil jalan pintas demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Bersabarlah dan berdoalah. Niscaya kalau Tuhan memang berkehendak pasti waktunya akan datang. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalam.